Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita ada di dalam ruangan ini bersama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena Tuhan baik atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdiri. Kita menaikkan pujian kita. Datanglah dan bertata. Mari kita bertepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Kami merindukan keselawatan-Mu. Engkau Tuhan kami, yang kami sembah dan tinggikan. Amin. Pelukis cakrawala me.
Tuhan Yesus, Engkau penyelamat kami. Mari bersama nyatakan, Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah, yang bersorak-sorak, nyanyi dan bersoraklah dari Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergemoran, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang harus kita menyatakan nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan kami pada sore hari ini kepadamu ya Bapa di sorga. Kami sungguh percaya akan janjimu dan janjimu Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Dengan lahirnya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang menebus kami dari dosa dan memberikan jaminan kehidupan kekal, juga melibatkan kami dalam pelayanan. Hari ini kembali kami bersama-sama dalam ruangan ini. Kami ingin menyatakan kepadamu segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih untuk panggilan, untuk pilihanmu. Terima kasih untuk janjimu buat kami. Hari ini bersama-sama kami mengenang kembali akan peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Kristus lahir di dunia ini, mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba, mati, namun bangkit bagi kami, dan memberikan jaminan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini, sungguh kami merendahkan seluruh hidup kami, dan biarlah hanya Engkau saja ditinggikan dalam ibadah ini. Kami berdoa buat hamba-hambamu, mohon urapanmu, biarlah melalui pelayanan hari ini sekali lagi Tuhan dimuliakan. Firman Tuhan yang dipersiapkan kiranya menjadi kebutuhan kami,
untuk menyegarkan kami, meneguhkan kami, memotivasi kami, memberi rema bagi kami, sehingga kehidupan kami di hari esok lebih baik lagi dibanding hari-hari yang lalu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sementara dalam perjalanan. Tuhan tolong sertai mereka, dan biarlah mereka segera tiba di tempat ini dan bergabung bersama kami dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah Tuhan yang mengendalikan dan memimpin serta memberkatinya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ibadah kami pada sore hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Kristus, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu salam kiri kanannya, katakan selamat Natal. Tuhan telah datang dan Dia lahir di hati kita semua. Dan pada sore hari ini kita memperingati kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu. Bersama kita menyatakan pujian kita. Dia lahir untuk kami. Mari kita bertepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu
kita mendengar nama Tuhan ditinggikan, Dia disembah, Dia ditinggikan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari pulau dan benua. Amin. Sore hari ini kita penuh dengan sukacita Bapak Ibu. Amin. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu puji dan sembah dari nama Dia. Ya, baik, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga pada sore hari ini. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan Tuhan juga memberkati pekerjaan kami, bahkan studi kami, dan biarlah kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang
Mari sekali lagi dengan imanmu katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus, memuji Yesus, selamanya aku bernyanyi. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus, selamanya memuji Yesus, memuji Yesus, mari sekali lagi memuji Yesus, memuji Yesus, haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita mau katakan pujian kita kepada Tuhan. Dia juru selamat dunia yang membawa kita kepada kebenaran pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas bawaan firman-Mu pada sore hari ini. Jadikan hati kami hati yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih. Yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Mari bersamanya datang juru selamat dunia, Kristus Tuhan, yang firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Sengaja kita berdiri. Amat siang, maha mulia, penuh Tuhan
kami dipenuhi dengan ucapan syukur, sukacita dalam kami memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia yang telah meninggalkan sorga yang mulia, datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia sama seperti kami, dan telah memberikan segala-galanya hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Untuk itulah kami sekali lagi mau bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada sore hari ini, untuk dapat menikmati Tuhan, menikmati hadir-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarlah ketika kami berinteraksi dengan kebenaran firman yang sebentar akan kami renungkan, sungguh kami akan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, akan mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal yang kami syukuri pada sore hari ini, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Jemaat, silahkan untuk duduk kembali. Selamat sore. Shalom. Katanya belum pas gitu ya. Shalom. Nah, itu dia. Salam sejahtera, itu semua sama ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kita yang telah memelihara kita, memberkati kita, sehingga tentu ini menjadi harapan kita untuk bisa sekali lagi menikmati sukacita Natal di tahun 2024. Dan kalau saya katakan ini adalah peluang yang indah yang Tuhan berikan, karena banyak orang yang mungkin juga punya harapan yang sama untuk bisa menikmati sukacita Natal di tahun ini, tapi mungkin mereka tidak dapat menikmatinya bersama dengan kita, ya, karena mereka punya panggilan yang lebih cepat dari kita. Ya, kalau tahun ini kita diberi kesempatan sekali lagi ada di penghujung tahun 2024, ya tentu ini merupakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga panitia yang telah memberikan peluang bagi saya untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan firman pada sore hari ini dalam momen memperingati Natal. Saya perkenalkan diri, ya, saya Pendeta Weli Octavianus, ya, di flyer kalau tidak salah sudah ada di situ ya. Jadi saya bisa dipanggil Pak Weli, Pak Oktav gitu ya. Tapi jangan panggil Pak Anus gitu ya. Jadi kalau dipanggil Pak Anus saya keberatan. Ya, puji Tuhan, saya sudah menikah. Kami diberikan 3 orang anak ya. Saya datang bersama dengan istri saya yang paling cantik ini ya. Kami dikaruniai 3 orang anak, tapi yang 2 kakaknya tidak bergabung bersama ya. Ya maklum sudah pemuda dan remaja, jadi punya jadwal tersendiri gitu ya. Jadi sudah nggak bisa dipaksa-paksa karena sudah punya jadwal sendiri. Nah, jadi akhirnya kami bertiga yang datang. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami dalam tugas pelayanan. Saya sebagai dosen di STTJ Free Jakarta, ya sebagai ketua STTJ Free Jakarta untuk periode 2021-2026. Kemudian juga sebagai gembala sidang di Gereja Kementerian Indonesia Jemaat Eklesia, dan istri saya
melayani di bidang kesehatan sebagai seorang dokter yang melayani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa kami bisa nikmati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sidang Natal yang berbahagia. Pada tahun ini kita warga Gereja Kemeng Injil Indonesia sepanjang bulan Desember, sepanjang bulan Desember akan mengupas tuntas tema Natal Nasional Gereja Kemeng Injil Indonesia yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-30. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ikut Natal dimanapun, temanya pasti sama, gitu ya. Temanya pasti sama. Tapi ibarat seorang koki memasak sayur kangkung yang sama, tapi bisa saja dengan menu-menu yang berbeda-beda, gitu ya. Ya, jadi tema kita pada sore hari ini yaitu terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 30. Namun saya akan membaca dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32 untuk kita sekalian. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan dengan menyimak Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan dari Injil menurut Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dan sekali lagi saya membaca ayat yang ke-30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu. Itu terjemahan Alkitab, Lembaga Alkitab TB2. Kalau di TB1 terbitan tahun 74 itu menggunakan kata di sana yang tidak ada di dalam TB2, yaitu datang dari padamu. Nah, padamu. Nah, jadi intinya sama, ya, intinya sama. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal merupakan momen yang selalu ditunggu oleh banyak orang, termasuk oleh gereja Tuhan, oleh orang percaya, ya, di seluruh muka bumi ini, karena merupakan momen yang luar biasa, di mana kita selalu memperingati kembali hari kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia pada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sukacita inilah yang menjadi kebahagiaan banyak orang, termasuk kita yang ada pada sore hari ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk merenungkan kebenaran, merenungkan peristiwa besar itu,
kita akan melihat bersama-sama tema yang sudah diangkat, yang sudah ditetapkan, yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-30 tadi. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang merupakan satu pujian dari 4 pujian yang dicatat di dalam Alkitab dalam kaitan dengan peristiwa Natal. Ya. Kalau di dalam Injil Matius kita bisa melihat puji-pujian yang dinaikkan oleh para gembala di padang. Kemudian kita juga bisa melihat pujian Maria yang sangat terkenal. Dan kita melihat satu, yaitu pujian Simeon, ya, yang juga kalau di dalam gereja Katolik secara khusus, ini pujian atau doa yang selalu dinyanyikan, disampaikan ketika akan mengakhiri malam, ya, dengan pernyataan seperti yang dikatakan oleh Simeon dalam ayat yang ke-28. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai. Jadi mungkin maksudnya, ya kalaupun kita tidur, kita sudah tidak bangun lagi, artinya kita sudah meminta, menyampaikan sebuah permohonan, sebuah pengakuan iman kepada Tuhan. Biarlah kita pergi dengan damai. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan tadi kita melihat satu tokoh dalam bagian ini, dalam kaitan dengan tema yang kita akan renungkan, yaitu Simeon. Siapa Simeon itu? Simeon di sini dikatakan adalah seorang yang benar dan saleh, seorang yang hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu, dari beberapa penafsiran yang saya coba baca, saya gali untuk melihat siapa Simeon, semua referensi menunjukkan kebenaran bahwa Simeon ini adalah salah satu, atau dia seorang Farisi yang taat. Dia seorang Farisi, dia seorang yang sangat menguasai Taurat. Ya. Dia seorang tokoh agama yang sangat dikenal. Mengapa? Karena dia selalu ada di bait Allah dalam konteks kehidupan masyarakat kala itu, menjadi pusat segala-galanya bagi masyarakat Israel. Nah, Simeon dikatakan bahwa sehari-hari dia ini ada di bait Allah. Di dalam tuntunan Roh Kudus dikatakan, ia selalu datang ke bait Allah untuk memuji Allah, untuk melayani Allah, melayani umat Allah yang datang ke sinagoge. Firman Tuhan tadi menunjukkan bahwa Simeon sangat memahami benar berita terkait dengan Mesias yang dijanjikan. Karena itulah dikatakan di dalam ayat yang ke-25 tadi bahwa sebagai seorang yang benar, seorang yang saleh, dia selalu menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi dia bukan orang sembarangan. Dia seorang yang sangat tahu bahwa akan datang Mesias yang dijanjikan itu, yang menjadi pengharapan, yang menjadi penghiburan bagi bangsa Israel. Nah, dikatakan bahwa dia seorang yang benar, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Sudah dapat kita pastikan bahwa kehidupan Simeon adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mengapa demikian? Saya melihat bahwa seorang yang bisa mengerti, memahami isi hati Tuhan, kalau dalam konteks ayat yang ke-26 tadi, bahwa kepada Simeon itu telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan.
hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan, ada hubungan yang sangat akrab antara Simeon dengan Tuhan Allahnya, sehingga ia dikatakan mendapat penyataan oleh Roh Kudus. Bahkan dikatakan ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang datang dari Tuhan itu. Luar biasa. Tidak ada orang yang hidupnya jahat, tidak ada penjahat yang berkata tiba-tiba dia katakan ada pesan Tuhan bagi kita. Alkitab selalu menunjukkan kepada kita bahwa keterkaitan antara persekutuan seorang dengan Tuhan itu akan nampak dalam banyak hal, termasuk dengan pemahaman dan pengertiannya akan kebenaran firman. Nah, inilah yang kita lihat dari seorang Simeon. Bahwa Simeon, dia adalah seorang yang hidup benar, hidup saleh di hadapan Allah, sehingga ia dapat memahami, dapat mengerti kebenaran firman. Oleh karena itu, untuk dapat dari sini kita dapat belajar satu hal yang sangat prinsip. Kita tidak mungkin dapat memahami Allah, kita tidak mungkin dapat mengerti isi hati Allah kalau kita tidak terlebih dahulu hidup di dalam Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tema ini, dari tema sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, saya ingin membagi ada 3 pokok pikiran yang menjadi bagian perenungan kita pada sore hari ini, untuk dapat memahami, menikmati pujian yang disampaikan oleh Simeon. Dari tema ini, poin yang pertama yang ingin saya tegaskan kepada kita, bahwa kita belajar, kita dapat melihat kebenaran, bahwa keselamatan yang dikatakan oleh Simeon di dalam bagian ini berbicara tentang satu hal. Yang pertama adalah berbicara tentang tindakan Allah untuk melakukan rekonsiliasi, melakukan pemulihan atas kehidupan manusia. Jadi Natal bukan berbicara hanya sekedar peristiwa kelahiran biasa. Natal merupakan sebuah kisah intervensi Allah di dalam kondisi keberdosaan manusia, di mana Allah datang ke dalam dunia dengan satu tujuan yang diberitakan, dicatat di dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu, mengerucut kepada satu hal, yaitu tentang kasih Allah. Allah sangat memahami, ia tahu bahwa manusia yang telah jatuh di dalam dosa, dalam keberadaannya yang berdosa, tidak mungkin lagi ia dapat kembali kepada Allah dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Sekalipun kita tahu ada banyak ajaran yang mengatakan bahwa kita bisa menuju surga melalui banyak cara, atau dengan kata lain ada banyak jalan menuju Roma. Tapi firman Tuhan berkata, jalan menuju kepada Bapa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itulah kita melihat bahwa keselamatan yang datang dari Allah itu pertama berbicara tentang rekonsiliasi yang ia kerjakan bagi saudara dan saya. Kiranya misi rekonsiliasi, pemulihan di dalam Natal yang kita rayakan pada tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk berefleksi, untuk kembali melihat kehidupan kita secara jujur terbuka di hadapan Allah. Kita mampu mengevaluasi hubungan kita secara pribadi dengan Dia, hubungan kita secara pribadi dengan sesama kita. Mungkin suami kita, mungkin itu istri kita,
Mungkin itu anak-anak kita, mertua kita, tetangga kita, atau masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita ada. Kiranya misi Natal berbicara tentang rekonsiliasi ini juga akan menjadi pesan kuat yang kita bawa sebagai umat Tuhan. Menjadi agen pembawa rekonsiliasi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Ya. Jadi pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara Natal, maka kita berbicara tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Allah. Hal itulah yang menjadi kesukacitaan yang disampaikan oleh Simeon. Karena Simeon tahu bahwa pengharapan yang telah ia nanti-nantikan. Ya. Kalau dibaca beberapa literatur menunjukkan bahwa Simeon dalam pengharapannya kepada kedatangan Mesias itu merupakan jangka waktu yang cukup panjang. Namun satu hal yang kita lihat bahwa ketekunan Simeon kepada pengharapan itu membuat dia bisa bertahan. Dia tidak bergeming dari banyak hal. Saya berpikir bahwa ketika di masa-masa Simeon menantikan Mesias itu, mungkin ada saja berita-berita yang mengatakan, oh di sana ada Mesias, atau ada hal-hal yang bisa mengalihkan perhatiannya kepada pengharapan itu. Tapi kita melihat bahwa Simeon pada akhirnya mengungkapkan kesukacitaannya. Apa yang telah ia gali, apa yang telah ia pelajari dari Taurat itu telah terbukti, telah tergenapi, bahwa telah lahir juru selamat yang dinantikan itu, yang akan melakukan rekonsiliasi, yang akan melakukan pemulihan atas kehidupan umat manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua yang bisa kita lihat, kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika kita berbicara atau merenungkan apa yang dikatakan, diungkapkan oleh Simeon, bahwa ia telah melihat keselamatan yang datang dari Allah itu, maka kita berbicara tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Allah itu haruslah terlebih dahulu menjadi pengalaman real yang bersifat eksklusif di dalam diri kita sendiri. Menjadi pengalaman nyata yang harus kita alami. Kalau kita melihat pernyataan Simeon di dalam ayat yang ke-30 atau menjadi tema kita, dia katakan, sebab mataku telah melihat. Hal ini menjelaskan bahwa dia tidak sedang berkata-kata menyaksikan apa yang dia dengar dari orang lain, apa yang dilihat oleh orang lain. Tetapi dia berkata-kata, dia menyampaikan bahwa apa yang dia ungkapkan itu sungguh telah menjadi pengalaman real dalam hidupnya. Karena itu dia katakan, karena mataku telah melihat keselamatan itu sendiri. Kalau selama ini dia hanya mendengar, dia belajar, dia mendapatkan informasi dari orang lain, tapi kini dia mau katakan, hari ini aku telah melihat keselamatan itu sendiri. Itu telah menjadi tergenapi di dalam kehidupanku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita terkait dengan memperingati Natal? Apakah Natal itu sungguh menjadi pengalaman real, dalam arti bahwa makna Natal yang sejati itu telah menjadi pengalaman kita? Atau kita sampai hari ini masih sedang menjadi pengembara yang sedang mencari makna Natal? Nah, tentu harapan kita seperti Simeon di sini. Kita mau Natal tahun ini sungguh menjadi pengalaman real bagi
saudara dan saya akan mengalami sukacita, akan mengalami kebahagiaan yang sejati itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya orang yang sedang jatuh cinta yang bisa mengungkapkan perasaannya, perasaan yang ada di dalam hatinya, bukan? Saya tidak mungkin akan mengungkapkan perasaan cinta sayang orang lain kalau bukan saya yang merasakan itu. Saya tidak mungkin dapat membuat kalimat, untayan, kata-kata yang indah yang menggambarkan kebahagiaan hati saya. Demikian juga kalau kita lihat pengalaman Simeon ini. Ini adalah sebuah pujian yang sangat indah. Sebuah ungkapan sukacita yang luar biasa. Dia katakan, sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya ini juga menjadi doa kita. Saya tidak katakan kita akan katakan, Tuhan kalau begitu izinkanlah hamba-Mu ini pergi. Tapi mungkin doa kita pada tahun ini kita katakan, Tuhan terima kasih karena perjalanan pengembaraanku dalam memperingati Natal. Tahun ini aku sungguh telah melihat kasih sejati itu. Kiranya itu yang akan menjadi pujian, ungkapan yang keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita, yang menggambarkan bahwa kita sungguh telah mengalami pengalaman nyata dalam Natal di tahun 2024 ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika kita coba melihat atau merenungkan ungkapan sukacita Simeon dalam tema ini, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, maka kita melihat sebuah kebenaran yang luar biasa, bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu adalah berbicara tentang sebuah berita besar yang bersifat inklusif. Kalau tadi saya katakan menjadi pengalaman eksklusif kita, tapi bagian yang ketiga ini kita melihat bahwa keselamatan itu adalah berita yang bersifat inklusif, yang artinya bahwa itu berita yang terbuka bagi segala bangsa, bagi semua orang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita Natal itu harus juga tersampaikan kepada semua orang. Ini ada PR besar bagi kita. Kita jangan menjadi penyembah yang hebat di dalam ibadah-ibadah Natal saja, tetapi biarlah berita Natal itu akan menjadi pesan penting yang menjadi pekerjaan kita bersama untuk menceritakan bahwa sungguh telah lahir juru selamat bagi dunia ini. Seperti yang ditegaskan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya bagi saudara, orang percaya saja, tapi kasih itu terbuka, kasih itu inklusif bagi semua orang. Dan Allah menghendaki agar pesan Natal itu menjadi pesan kita bersama kepada orang-orang yang kita jumpai. Jadi Natal Yesus Kristus di sini kita lihat bukan hanya menjadi milik gereja. Kiranya sukacita Natal itu akan terlihat, terdengar, dirasakan keluar dari tebalnya tembok kiri kanan kita. Amin. Bukan hanya menjadi pengalaman kita di tempat ini, tapi itu harus tertularkan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Mengapa? Karena sukacita Natal itu sekali lagi
bukan hanya menjadi pengalaman gereja Tuhan, tetapi harus menjadi berita, menjadi sukacita bagi seluruh dunia. Dan itu PR siapa? Itu pekerjaan yang Tuhan ingin agar di dalamnya kita terlibat, menjadi saksi-saksi, menjadi para majus, menjadi para gembala yang telah melihat dan mengalami peristiwa Natal yang sejati. Itu baru kita berkata seperti Simeon, "Ya Tuhan, sekarang biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai." Karena Natal yang sejati itu telah menjadi pengalaman real dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Natal bukan cerita tentang kesemarakan pesta, bukan berbicara tentang perayaan yang serba mewah. Kita bersyukur karena dalam surat edaran yang disampaikan oleh Ketua Umum Gereja KMI Injil Indonesia yang disebar ke seluruh gereja KMI Injil Indonesia, mengajak agar kita merayakan Natal dalam arti makna yang sesungguhnya, yaitu berbicara tentang kesederhanaan itu, bahwa Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan. Dia tidak datang untuk menunjukkan kekuatannya, dia tidak datang untuk menunjukkan kehebatannya sebagai raja, tetapi dia datang, dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua itu, dia mengambil rupa seorang hamba untuk dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Ia lahir di tempat yang hina. Karena itu kesederhanaan Natal juga harus menjadi semangat bagi kita dalam merayakan Natal. Saya ingat waktu kecil, pemahaman saya tentang Natal itu hanya berbicara tentang pakaian baju yang baru. Natal identik dengan celana baru. Semuanya serba baru. Yang penting istri, suami jangan baru, gitu ya. Saya ingat betapa sibuknya ibunda dalam menyiapkan semua hal, memenuhi kebutuhan kami. Ya, tapi itulah anak-anak. Tapi sekarang saya mau katakan bahwa Natal yang sejati adalah berbicara tentang hati kita, menjadi palungan yang siap untuk menerima lahirnya Sang Juru Selamat itu. Hati kita menjadi palungan yang siap menjadi tempat, menjadi lampin yang membungkus bayi Natal itu. Bukan berbicara, kalau begitu bukan berbicara tentang berapa semaraknya kita merayakan Natal. Tapi inti dari Natal itu sekali lagi berbicara bagaimana kita memahami, kita memaknai kasih Allah yang sejati kepada dunia ini. Karena itu sidang Natal yang dikasih oleh Tuhan, berita besar ini harus terpancar dari diri kita. Berita Natal ini harus terlihat, memancar terus-menerus di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah dunia dalam hal tanggung jawab kita untuk memberitakan kebaikan Allah itu sungguh akan membawa perubahan seperti yang tadi saya katakan, rekonsiliasi yang terjadi, yang kita lihat, yang kita tunjukkan kepada lingkungan, kepada dunia di mana kita berada. Karena itu rekonsiliasi harus terlebih dahulu terjadi di dalam diri kita. Anda dan saya tidak mungkin akan melakukan perubahan di luar sana kalau kita tidak terlebih dahulu mengalami
mengalami rekonsiliasi yang sejati itu. Dia harus dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari gereja kita, agar cahaya, agar terang lilin Natal itu, hidup kita ini akan sungguh mampu menerangi kegelapan dimanapun kita berada. Kiranya Natal tahun ini menjadi pengalaman real bagi kita sekalian. Kita akan keluar dari tempat ini menjadi saksi-saksi Kristus. Seperti Simeon dengan lantang berkata, "Mataku telah melihat keselamatan itu, keselamatan yang datang dari Allah." Selamat Natal. Selamat menikmati sukacita, kasih Allah yang melimpah bagi kita, yang kita peringati, kita syukuri dalam momen Natal di tahun 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami dapat merenungkan pujian indah yang telah disampaikan oleh Simeon, bahwa ia bersukacita karena kelahiran Sang Raja Damai itu sungguh telah menjadi pengalaman real di dalam kehidupannya. Kami juga rindu ya Tuhan, kiranya Natal yang kami peringati di tahun 2024 ini bukan hanya menjadi sebuah seremoni bagi kami, sebuah peristiwa sukacita yang semu, tetapi kami sungguh akan mengalami Tuhan, sehingga kami berani berkata seperti Simeon berkata, "Ya Tuhan, hatiku penuh dengan pujian dan sukacita, karena Natal pada tahun ini sungguh telah menjadi pengalaman real bagi hidupku." Tolonglah kami ya Tuhan, bukan hanya menjadi penikmat-penikmat, menjadi penyembah-penyembah di dalam ibadah-ibadah yang kami rayakan, tetapi lebih dari itu kami diberi kemampuan dan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Natal bagi dunia, bagi lingkungan di mana kami berada, untuk dapat membagikan sukacita yang sudah kami dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kami peringati pada sore hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini, dan biarlah firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan menyalakan lilin Natal pada malam hari ini, dan nanti sebentar saya akan memanggilkan nama-nama yang akan menyalakan lilin Natal. Boleh tampil ke depan dan menyalakan lilin Natal, kemudian kembali ke tempat untuk duduk. Mari bersama kita naikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Karena kasih Tuhan akan kita semua, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya penyalaan lilin Natal ini membuat kita semakin hari semakin sadar bahwa betapa Tuhan sangat mencintai kita. Dan sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus mewartakan Injil Tuhan bagi mereka yang belum menerima pesan Natal itu. Kita nyatakan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan.
sunyi dunia hanya dua berjaga terus, ayam bunda besar dan kudus, hatiku tenang. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Pendeta Dr. Willy Octavianus. Silakan, Pendeta. Dan lilin kedua akan dinyalakan oleh Evangelis Suryawan Lugu. Lilin ketiga akan dinyalakan oleh Ibu Supriwati. Dan lilin yang keempat akan dinyalakan oleh Ibu Asyu. Dan saya mengajak kita berdiri, kita naikkan pujian ini. Malam kudus, sunyi senyap, beriak dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu yang anak kudus, cinta kasih dengan penuh kasih meminta Bapak Gembala untuk tampil ke depan akan menyampaikan doa Natal bagi kita semua. Ya Bapa, di tangan kami memegang lilin. Seraya kami merenungkan kembali akan kasih-Mu, pernyataan kasih-Mu bagi dunia dan lebih khusus lagi bagi setiap kami. Malam ini kami bersama-sama dengan Simeon, walaupun kami dipisahkan oleh jarak waktu, tempat, tapi kami juga mengalami pengalaman yang sama. Dan karenanya itu kami dapat berkata bahwa mataku telah melihat keselamatan yang daripada Allah. Biarlah pesan Natal yang disampaikan oleh hamba-Mu melalui firman-Mu pada malam hari ini dapat memberikan pemahaman bahwa Natal merupakan peristiwa rekonsiliasi di mana Allah turun ke dalam dunia untuk memulihkan hubungannya dengan manusia oleh putranya Yesus Kristus. Melalui Natal,
juga kami dapat menikmati pengalaman yang istimewa, pengalaman yang khusus, di mana kami dapat menikmati Kristus yang membawa sukacita dan damai sejahtera, sehingga memberikan kegembiraan kepada setiap kami. Melalui pesan Natal juga kami bisa memahami bahwa Natal bukan hanya untuk kami, tetapi Natal juga adalah bagi dunia ini. Dan ini merupakan tanggung jawab bagi setiap kami, agar setelah kami keluar dari tempat ini, kami menyiarkan berita Natal dari sorga itu, sehingga setiap orang yang di seputar kami juga dapat mengalami peristiwa Natal itu di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa setiap kami yang hadir malam ini telah menikmati rekonsiliasi, sementara menikmati rekonsiliasi, dan akan terus menikmati rekonsiliasi baik pribadi kami dengan Allah, juga dengan diri kami sendiri, dengan orang-orang yang ada di seputar kami, baik itu istri, suami, anak-anak, bahkan dengan setiap orang yang selama ini kami memiliki jarak, tidak hanya jarak dalam arti posisi kami, tetapi juga dalam batin kami, sehingga menimbulkan persoalan. Dan biarlah malam ini kami dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera itu, dan itu akan membuat kami dapat menikmati dan mengalami Tuhan dalam hidup kami, dan juga akan memberikan motivasi bagi kami untuk bangkit dan semangat mengabarkan peristiwa Natal itu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam kesederhanaan kami, mungkin juga dalam kesulitan kami, di dalam himpitan-himpitan persoalan hidup kami, hari ini kami telah menikmati sentuhan dari sorga. Dan setelah itu kami akan pulang dengan sukacita dan semangat baru. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hanya dalam tangan-Mu lah kami memperoleh solusi yang sejati itu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Natal telah menjadi bagian kami. Segala kepujian, kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat Marturia dalam pertumbuhan iman rohani mereka. Biarlah Tuhan yang Kau memberkati. Demikian pun juga hubungan dalam lingkungan keluarga. Kami juga berdoa untuk kondisi kesehatan mereka. Yang sakit mari Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah kuatkan mereka. Yang punya pergumulan kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Kami mau berdoa juga untuk masa depan daripada jemaat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga usaha dan pekerjaan. Juga menyambut tahun baru. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami sebagaimana janji-Mu. Engkau adalah Allah Immanuel. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong mereka dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, pergaulan mereka. Demikian pun juga kami berdoa keseluruhan jemaat-Mu di dalam menatap masa depan, khususnya menghadapi tahun baru dengan rencana-rencana. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dan memberkati, sehingga perjalanan kehidupan kami semakin hari semakin erat dengan Tuhan, dan kami semakin mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di luar negeri. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau berkati. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Vivi. Demikian pun juga dengan Alvin, Ina, demikian pun juga dengan Claudia, Tirta. Tuhan Engkau memberkati. Pak Koni yang ada di Bogor, dan bahkan jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih juga untuk Pak Cesar dalam minggu ini. Tuhan sudah juga tambahkan usia setahun. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Terima kasih juga untuk pelayanan hamba-hamba-Mu pada malam ini. Pak Weli yang telah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah urapan baru senantiasa ada pada hamba-Mu, sehingga oleh pelayanannya, kepemimpinannya pada wadah pendidikan teologi Jeffrey akan semakin maju. Demikian pun juga kami mengucap syukur bisa hadir bersama dengan istri Ibu Iren dan putri mereka.
Tuhan memberkati keluarga ini. Dan biarlah pekerjaan Tuhan akan semakin maju melalui hamba-Mu. Juga untuk Pak Ebri, untuk singer, pemain musik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan malam ini. Tuhan Engkau memberkati mereka. Juga untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan Engkau memberkati. Ya Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk terselenggaranya pilkada serentak, baik itu pada tingkat 1, tingkat 2. Tuhan Engkau memberkati. Kami sementara menunggu hasilnya dari KPU. Dan siapapun yang terpilih, kiranya penyertaan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik untuk membawa perbaikan dan pemulihan bagi daerah-daerah di mana mereka dipilih untuk menjadi kepala daerah. Terima kasih Bapak, berkati juga Presiden, Wakil Presiden, demikian pun juga para menteri dan jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara. Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin di berbagai denominasi dan organisasi. Juga khususnya untuk gereja kemajuan Indonesia, daripada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati yang hari-hari ini, sementara memperingati hari kelahiran Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah boleh memenuhi seluruh umat Tuhan, warga gereja kemajuan Indonesia. Penginjilan baik di kota, di desa, penginjilan dalam negeri, luar negeri. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk persembahan umat-Mu pada hari ini. Tuhan Engkau memberkati persembahan ini, sehingga dapat menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan, baik jemaat-Mu di tempat ini maupun di mana dana ini dialokasikan. Kami percaya bahwa semua kami yang hadir pada hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah itu, renungkanlah itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus. Damai Natal itu menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan, silakan duduk, berstart teduh, dan kita akan mendengarkan